Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian kita semuanya masih bisa bertatap muka secara tidak langsung dalam pertemuan yang ketiga, pembelajaran kedua pendidikan agama Islam dan budi berketi untuk kelas 5. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tetap semangat? Ya, harus tetap semangat kita. Apapun yang terjadi, ya. Kita nikmati saja. Semoga Covid ini cepat berlalu, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang surat At-Tin dari ayat 1 sampai dengan ayat 3, ya. Nanti hari ini kita akan melanjutkan dari ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-8. Sedikit mengulas bahwa surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat berjumlah dalam Al-Qur'annya surah ke-95, ya. Diturunkan di kota Mekah. Ya, At-Tin itu diambil dari surah pertama At-Tin yang artinya buah tin, ya. Baik, kita lanjutkan. Silakan dibuka untuk ayat yang keempatnya, ya. Ayat yang keempat yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia, menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan proses kejadian makhluk-makhluk lainnya. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu, ya. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal, pikiran, agar supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menciptakan kita ini dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, kita masih merubah. Hidungnya pesek, pengen dipanjang, pengen dimancungin, ya. Pipinya yang tembem, pengen dikempotin, atau sebaliknya, ya. Jangan, ya. Nikmati saja pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ini merupakan penciptanya sebaik-baiknya. Kemudian Bapak ingin sedikit cerita, ya. Ketika Bapak masih di Bandung dulu, Bapak punya seorang teman. Nah, dia mempunyai seorang anak. Ketika anak itu dilahirkan prematur, artinya belum waktunya. Ketika 7 bulan dia sudah dilahirkan, kemudian dalam keadaan prematur, kemudian oleh dokter dimasukkan ke dalam ruang inkubator. Nah, oleh orang tuanya, anak ini selama 24 jam didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, didengarkan selama 24 jam, terus pokoknya. Kemudian anaknya ini juga ketika sudah sampai di rumah, sudah pulang ke rumah setelah selesai perawatan di rumah sakit, terus sama orang tuanya didengarkan ayat-ayat suci Al-Quran selama 24 jam di rumah, itu tiada terputus-putusnya. Kemudian di TV-nya juga tidak ada yang namanya film-film yang lain-lainnya, hanya ayat-ayat suci Al-Quran terus. Anak ini oleh dokter diponis lumpuh otak, jadi otaknya itu tidak bisa berfungsi. Tapi anak-anakku sekalian, apa yang kita bisa ambil pelajaran? Allah punya kuasa, ya. Anak ini ternyata adalah dia bisa hafal 30 juz. Bayangkan, tanpa belajar, ya. Dia bisa hafal 30 juz. Oleh Allah yang tadinya sama dokter diponis bahwa sudah lumpuh otaknya, ya, namanya Fajar.
Mungkin anak-anak sudah bisa melihatnya, ya. Dia diponis lumpuh otak. Dia juga tidak bisa berjalan sempurna seperti kita. Dia menggunakan kursi roda. Tapi Allah punya kuasa. Subhanallah, anak ini bisa hafal 30 juz. Jadi kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, anggota tubuh kita, ya. Jangan rambutnya lurus pengen dikeritingin, rambut keriting pengen diluruskan, ya. Nikmati saja, ya. Ini merupakan pemberian Allah yang sebaik-baiknya buat kita. Baik, kita lanjutkan ayat kelima. Ayat yang kelima yaitu berbunyi, Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Jadi kita bisa menjadi hina ketika kita melanggar semua aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Ini ada contohnya, contoh kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain, ya. Yang pertama dari segi sikap dan perilaku, ya. Pertama, bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua. Nah, jangan sampai kita terhadap orang tua itu keras katanya. Ingat, ada sebuah ayat yang mengatakan kalau jangankan menghardik orang tua, mengatakan juga tidak boleh. Misalnya, disuruh orang tua, nah pergi ke toko, kau aku dama. Nah, kata itu juga tidak boleh. Apalagi sampai membentak orang tua, ya, sampai menyakiti orang tua, itu tidak boleh, ya. Kita harus bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, terutama ke ibu kita. Kenapa dengan ibu? Karena ibu itu sudah mengandung kita selama 9 bulan, ya. Suka dan susah, ya. Kalau kita mungkin tidurnya enak, ya, bisa telentang, bisa tengkurap. Kalau ibu kita nggak bisa, telentang aja terus. Kalau tengkurap nanti kan kasihan sama bayinya, ya. Dan Rasulullah SAW juga pada suatu saat pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, siapakah yang di antara ibu dan bapak saya, siapakah yang pertama kali saya hormati ataupun yang saya hormati? Kata Rasulullah, ibumu. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Dan yang keempat ditanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Ayahmu. Nah, baru ayah. Tetapi bukan berarti kita tidak, mentang-mentang ayah disebut keempat, kita tidak menghormati orang ayah, kita tidak boleh, ya. Tanpa ayah juga ibu tidak mungkin bisa melahirkan kita. Kemudian terhadap guru juga. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Guru adalah orang yang bisa memberikan ilmu pengetahuan buat kita. Harus kita hormati, karena kalau kita menghormati guru, kebarokahan kita dalam menuntut ilmu itu sangat sekali, ya. Kebarokahan dalam menuntut ilmu itu. Jadi maka hormati itu guru, ya. Boleh guru kita banyak bermain, tapi ingat jangan kurang ajar. Jangan berjalan di depan guru seenaknya, ya. Ada tutur katanya, apalagi kita orang timur punya adat kebiasaan, ya. Kemudian terhadap teman juga, ya. Nah, ini harus diperhatikan, jangan teman juga jangan sampai berkelahi, ya. Kata-kata yang dengan teman sampai dengan kebun binatang keluar semua, nggak boleh seperti itu. Kemudian dengan tetangga juga kita harus baik dengan tetangga, ya, karena kalau ada kejadian sesuatu dan lain hal, tetanggalah orang yang paling terdekat yang pertama kali biasanya membantu kita. Kemudian dari segi berpakaian, nah pakaiannya apa? Menutupi aurat dan memilih model yang dan warna yang seserasi dan disenangi. Artinya menutup aurat, terutama yang girl, ya. Jangan sampai di sekolahnya menutup aurat, sampai di rumahnya buka, ya. Pernah kadang-kadang bapak juga ketemu sama anak-anak SD IT Alam Biruni. Wah, bapak lihat sama anak girlnya nggak nutup aurat, ya. Jangan anak-anak, ya. Jadi harus menutup aurat. Kemudian makan dan minum, ya. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, ya, dan bergizi sesuai selera. Artinya makan itu harus yang baik-baik, ya. Nah, jangan sampai kita makan yang halal, yang haram. Kemudian yang bergizi itu apa? Jangan sampai makan yang bergizi itu yang kadang-kadang anak-anak ini banyak sukanya makanan yang dalam kemasan yang punya pengawet. Jangan, ya. Kalau bisa dikurangi, jangan terlalu banyak. Kasihan nanti buat kaliannya. Mungkin saat ini kalian belum merasakannya, tapi nanti suatu saat
apakah ketika kuliah itu akan merasakannya seperti apa. Dan kemudian selanjutnya bergaul sesama teman, berkumpul dan bersilaturahmi sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Ini yang harus diperhatikan ya. Kita sesama teman jangan sampai saling menyakiti, jangan sampai saling mengolok kawan. Ingat ya, ketika kita mengolok-olok orang lain belum tentu kita lebih baik daripada orang lain ya. Kita ngolok orang lain, wah kamu pesek, belum tentu kita juga, walaupun kita mancung misalnya, belum tentu kita lebih baik daripada dia ya. Allah itu tidak melihat rupa bentuk seseorang, tetapi ketakwaannya, itulah yang Allah perhatikan semuanya ya anak-anakku sekalian. Kemudian menggunakan anggota tubuh. Menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Punya tangan jangan sampai mukul teman, punya kaki jangan sampai nendang teman ya. Punya mulut jangan sampai ngatain teman, kasihan temennya ya. Kita ngatain orang, kita juga tidak mau dikatain oleh orang ya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang-orang yang demikian itu insya Allah selamat dunia dan akhirat. Nah anak-anakku sekalian, jadi kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang sangat merugikan diri kita. Karena apa? Kita hidup di dunia ini adalah sementara. Ibarat seperti seorang musafir hanya melakukan perjalanan saja. Nanti ada tujuan. Tujuan kita apa? Kampung akhirat. Ada dua kampung akhirat tujuannya. Baik atau tidak. Baiknya itu ke surga, tidaknya jeleknya ke neraka. Tinggal kita mau pilih. Mau pilih ke surga atau pilih ke neraka. Pasti ingin pilih ke mana? Ke surga. Sama kita semuanya di dunia ini hidup untuk mempersiapkan bekal untuk tujuan akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-7, fama yukazzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sudah adanya pemberitahuan? Nah, anak-anakku sekalian, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan buruk baik dan buruk manusia. Manusia yang harusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya. Dan hati yang merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat, agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjumus dalam dosa dan hina. Nah, anak-anak sekalian, kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa hari kiamat itu ada, hari akhir itu ada, hari pembalasan itu ada. Walaupun kita tidak tahu kapan dia akan terjadinya. Ya, tapi kita dengan iman, sesuai dengan rukun iman yang terakhir, percaya kepada qada dan qadar, ya, pada takdir, ya. Jadi kita harus meyakini bahwa ada mempercayai hari akhir, ya. Kemudian yang ke-8, ayat yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa taala ada yang Maha mengetahui, ya, sebagus-bagus penciptaan dan pengaturan segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dari pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya. Nah, anak-anakku sekalian, kita nanti di hari kiamat akan berhadapan dengan keadilan Allah, pengadilan Allah. Sekecil apapun perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Aqib dan Raqib, ya. Malaikat Raqib dan Atib mencatat kebaikan dan keburukan kita, ya. Kita melakukan hal kecil, misalnya nyubit kawan, ya. Padahal kawannya dicubit, aduh, kan nyubit kok, dak deh kita tidak dengar aku. Walaupun kawannya tidak tahu, tapi malaikat sudah mencatatnya.
nanti di hari kiamat nanti akan dipertanggungjawabkan. Oh si A, kamu tuh pernah nyubit kawan kamu. Nggak deh, bisa kita tadi ngaku nggak deh. Tapi sudah ada catatannya, akan dibuka ya. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian dari ayat 1 sampai 8 tadi, mungkin untuk surat At-Tin ini dapat kita rangkumkan. Yang pertama, yaitu bahwa di dalam surat At-Tin ini terdapat dalam Al-Quran yaitu urutan surat ke-95 yang terdiri dari 8 ayat, diturunkan di Mekah dan dinamakan dengan surat Makkiyah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melalui surat ini juga bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi tin dan zaitun. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Kemudian yang ketiga, negeri yang aman. Negeri yang aman itu negeri mana? Mekah Al-Mukarramah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, yang terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kita bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Nah, yang keenam, manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun masih ada manusia-manusia yang mendustakannya, yang tidak percaya bahwa hari kiamat itu ada. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala Maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluknya. Nanti kita akan dipertemukan di pengadilan Allah. Itulah akan kita. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang salah. Yang benar itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu kedaiban dari Bapak sendiri. Nah, pertemuan keempat, pembelajaran selanjutnya nanti kita akan kuis. Dan tugasnya nanti silakan siapkan untuk dihafalkan surat At-Tin ya. Nanti Bapak minta videonya masing-masing untuk surat At-Tinnya dihafalkan. Kemudian nanti kita akan ada kuis. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.